Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kegiatan ta'lim kita insyaallah bersama guru kita Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat, dapat kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah wa ahli baiti thayyibin tahirin sahbil akhyar wa jama'a walidi Habib Idris bin Hashim atas walidati Syarifah Zainab Zumaid Habib Umar bin Hudal Atas anak jumrah maulum maghfirah. Al-Fatihah. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita bonus panjang umur. Seminggu lagi kita diberi kehidupan, sehat wal afiah. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mana juga saudara infakkan sekarang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bekal kita untuk menghadap Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, malam ini kita akan baca kitab Qasaidul Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyidil Walid Haditsul Haramain Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu ta'ala. Dan yang akan kita baca sekarang ini adalah tentang kekhususan-kekhususan yang umum ya, bukan satu dua, sekian banyak ya, kelebihan-kelebihan dari kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita akan mengetahui baik dari Al-Qur'an atau dari hadis yang meriwayatkan tentang bagaimana umat-umat yang terdahulu dibanding dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'uluh fid darain amin. Wa huwa Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki fi kitabih Khasaisul Ummah illa an qala khasaisu 'ammah lil ummah al-Muhammadiyah. Kehususan-kehususan yang umum bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, raf'ul isri. Diangkatnya belenggu kesulitan yang mana itu ada di umat yang terdahulu, sementara kita tidak. Belenggu kesulitan apa tuh? Ya. Kalau sampai dikatakan belenggu kesulitan ini berarti kesulitan yang sangat, ya. Wa dzalika binasul Qur'an. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an. Qala alladzina yabtaghuna ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadau 'anhum israhum. Itu tadi. Wa yadau 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Makna tafsirnya, mereka umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti Nabi yang ummi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang mereka dapatkan dan mereka imani. Nabi kita sudah diketahui oleh umat-umat yang terdahulu, sehingga Nabi Allah Adam bertawassul dengan beliau dan nabi-nabi yang lain. Bahkan Yahudi pun dulu bertawassul kepada Nabi kita Muhammad, Nabi akhir zaman, sebelum mereka tahu bahwa Nabi kita itu lahir dari kalangan Quraisy, bukan dari kalangan mereka. Ya. Alladzina yajiduna 'indahum maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nama Nabi ada di Taurat, ada di Injil. Apa tugas Nabi? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Merintahkan kepada mereka ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ya. Mencegah dari perbuatan yang tidak baik,
serta meletakkan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Muhammad SAW diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesulitan-kesulitan, belenggu-belenggu yang sebelumnya dirasakan oleh umat-umat yang lalu. Baik. Di ayat ini jelasnya bahwasanya wa ya'dhu anhum israhum. Ya. Dihapuskan untuk kesulitan-kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belenggu-belenggu itu dihapuskan. Yang mana terjadi pada nabi-nabi yang terdahulu. Apa isr? Al-isru asru ats-thiqalu alladhi ya'suru sahibahu. Isr itu adalah satu hal yang memberatkan orang tersebut. Terserah dari apa masalahnya. Dari hukum, misalnya dari hukum yang berat hukumnya. Misalnya kita cukup kalau kena kotoran dicuci, mereka tidak, harus dipotong bajunya. Berat ini. Kita bertobat kepada Allah cukup dengan istighfar, berbuat yang baik, menyesal. Umat yang dahulu harus bunuh diri. Itu kesulitan, belenggu saudara-saudara. Masya Allah, kalau kita sekarang ini umpamanya tobat dengan bunuh diri, luar biasa saudara. Kan jadi besar sekali, ya. Tapi itu pernah terjadi pada umat yang lalu. Ketika datang Nabi Muhammad, ini tidak lagi. Ya, berkah dengan diutusnya Rasulullah SAW, alladzi huwa rahmatan lil alamin, ini nggak ada. Diangkat oleh Allah SWT. Jadi maksudnya bagaimana? Ayo saudara bangga dengan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bangga bukan berarti membanggakan tapi tanpa amal, tidak. Beramal dan merasa bangga saya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Khairul anbiya wal mursalin, imamul anbiya wal mursalin. Jangan disia-siakan gitu. Tidak semua makhluk Allah mendapat hidayah seperti kita menjadi umat Nabi Muhammad. Mereka, kita ini adalah orang pilihan Allah. Ya. Baik. Fala yaqdiru 'ala taharruk. Jadi dimisalkan kesulitan itu yang memberati seseorang sehingga misalnya dikasih belenggu, misalnya dibelenggu dengan besi, dikasih batu di atasnya sehingga dia tidak bisa bergerak. Ya ini kiasan saja, maksudnya hukum-hukum yang sangat memberatkan. Sesuatu hal yang sangat memberatkan dalam kehidupan mereka. Wa mana dzalik anna Allah Ta'ala lam yujib ala hadhihi al-ummah ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an fawqa taqatihim. Jadi maksudnya apa? Allah mengangkat belenggu kesulitan ini dari umat Nabi Muhammad. Maksudnya adalah Allah tidak mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad seperti yang diwajibkan kepada umat-umat yang dahulu yang begitu berat. Tetapi kepada umat Nabi Muhammad Allah memberikan tidak lebih dari kekuatan mereka sendiri. Maksudnya Allah tidak memberikan ujian melebihi kekuatan mereka. Ini kalimat besar saudara. Ketika dikatakan syai'an fawqa taqatihim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak memberi ujian di atas kemampuan orang tersebut. Artinya setiap Anda mendapat ujian apapun ini di muka bumi, pasti itu Anda mampu menanganinya asal diiringi dengan keimanan kepada Allah. Nggak ada yang di atas kemampuan kita. Allah tidak menguji kita di atas kemampuan kita. Jadi semua ujian yang ada mungkin lain-lain kan. Ini diuji dari ekonominya, ini diuji dari istrinya, ini diuji dari suaminya, ini diuji dari sekolahnya, ini diuji dari muridnya, ini diuji mungkin dari dirinya dengan penyakit dan seterusnya. Ketika ujian-ujian ini diserahkan kepada Allah diiringi keimanan, Anda pasti bisa menanganinya karena Allah tidak menguji Anda di atas kemampuan yang Anda miliki. Camkan itu saudara-saudara. Jadi ketika kita mendapat ujian, Anda punya ketenangan sedikit, sudah ada obat bahwa ini pasti saya bisa laksana, bisa lewati. Tentu dengan keimanan kepada Allah, jangan dengan maksiat kita lewatinya. Ya. Naam. Kemudian apalagi maksudnya diangkat belenggu ini? Kata Habib Al-Maliki, walam yaj'alhu min syar'ihim kama kana dzalika 'ala man qablahum minal umam. Sebagaimana saya terangkan, umat yang terdahulu
mendapat belenggu itu hukum-hukum yang berat, kepada umat Nabi Muhammad tidak diberikan itu, tidak diwajibkan itu. Ada hukum-hukum tersendiri diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi ala dzalik. Contohnya, wadzalika kabani Israila mathalan alladzina kullifu bi jumlatin minal a'mal su'bah wa takalif syaqqah. Contohnya adalah yang terjadi pada Bani Israel. Nabi-nabi dulu kan paling banyak nih Bani Israel. Ya. Paling ruwet juga Bani Israel, saudara. Bangsa yang paling gemar membunuh nabinya siapa? Israel. Orang Yahudi, saudara. Yang paling mengkhianat mereka juga, saudara. Ya, nabinya dikhianati, apalagi kita. Makanya nggak pernah ada perdamaian pernah di Palestina. Nggak ada. Orang nabinya aja dibunuh, nabinya aja dikhianatin, apalagi kita orang. Ya, memang benar sekali firman Allah. Walan tarda angkal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita tidak usah membicarakan itu, asal tahu aja. Yang membunuh para nabi itu siapa? Bani Israel. Ya. Baik. Mereka diberi oleh Allah kewajiban-kewajiban yang sangat sulit. Nah, kewajiban yang sulit tersebut, nanti Anda bisa lihat apa itu diumpamakan di dalam Al-Quran seperti belenggu, ya, yang mengekang mereka, belenggu yang mencekik mereka. Dan ini tidak terjadi pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dinamakan al-aghlal. Tilkal aghlal wal athqalu katsiratun. Belenggu-belenggu ini banyak. Jadi seolah-olah Anda bertanya, Bim, apa sih belenggu-belenggu itu? Kesulitan-kesulitan itu sih apa sih yang kepada Bani Israel yang kita tidak dapatkan? Banyak. Di antaranya, satu, qat'u maudhi'in najasah. Harus dipotongnya sesuatu yang kena najis. Jadi kalau misalnya baju kita kena najis, kalau kita kan cuci, hilang rupa, rasa, bau, selamat tinggal, selesai sudah. Suci. Mereka tidak. Ya, Bani Israel. Baik. Kala fa idza asabatin najasa ahadihim. Apabila salah seorang mereka terkena najis nih, Bani Israel dulu nih, nabi-nabi yang dulu. Dijelaskan umat siapa nih? Ya. Fa innahu alaihi an yaqta'ahu liyutahhirahu wa la yakfi ghaslahu kama akhrajahu al-Bukhari fi sahihi. Ada hadisnya yang menerangkan ini. Jadi kalau mereka terkena najis, misalnya bajunya, kalau kita kan cukup dicuci, mereka tidak, harus digunting agar menjadi suci. Kalau kita siap kena najis gunting, baju kita compang-camping terus, saudara-saudara. Kain, repot, semuanya. Alhamdulillah, umat Nabi Muhammad tidak begitu. Cukup dengan dicuci. Ya. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Sahih al-Bukhari tentang ini. Wa jama' ba'dhum annahu kana yajibu qat'u ma asabathu najas. Sebagian mengatakan lebih dahsyat lagi, mesti dipotong yang kena najis. Kalau itu kena, misalnya kena tangannya, kena jarinya, dipotong sekali. Tapi ini lemah kalau ini, ya, ditakwilkan. Ya. Walau kana minal jism i'timadan ala dhahiri riwayati Abi Dawud wa fiha kanu idza asaba al-baulu jasada ahadihim. Dalam hadis yang lain diterangkan, ya, bahwasanya apabila terkena jasad mereka najis, kencing misalnya, qata'u ma asabahul baul minhum, dia potong itu yang kena najis. Jadi kalau tangan kena najis, potong tangan. Kaki kena najis, ada sedikit yang kena najis, itu dipotong. Jadi mungkin kulitnya dipotong begini. Allah. Kalau sampai seperti itu, pada keluar dari barangkali orang sekarang ini dari agama Islam. Ya, barangkali begitu. Sebab kadang-kadang orang sama supermi, sama beras, sama terigu, bisa dia tinggal dia punya tauhid. Nasallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak paham kehebatan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Ya, jadi sebagian ulama menerjemahkan hadis ini bahwa betul-betul dipotong hatta kena jasad. Lebih dahsyat lagi. Ya. Wa riwayat Muslim wa fiha jilda ahadihim. Jadi dipotong kulitnya.
Wa awwala al-Qurtubi hadza bi anna al-murad al-jadid wahidul julud allati kanu yalbasunha. Ditakwilkan bahwa mereka dulu bajunya kulit berlapis-lapis. Kulit yang kena najis itulah yang dipotong, tapi bukan diri mereka. Ya. Baik. Yang jelas kita tidak punya itu. Tidak ada pada kita itu. Nggak pakai potong-potong. Cukup dengan dibersihkan dengan air. Ya. Bahkan kita bersesuci kalau tidak bisa tidak ada air atau sakit, kita bisa menggunakan tanah dengan tayamum. Tidak ada tanah dan tidak air, barangkali kita masih bisa melaksanakan ibadah dengan menghormati waktu. Jadi umat Nabi Muhammad ini mendapat keluasan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus syukuri nikmat ini. Ya, nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz riwayatul Bukhari sharihatun fi thiyab fala'alla ba'dhum rawahu bil ma'na. Ya, ini yang menerangkan tentang perbedaan daripada hadis yang datang. Yang penting bagi kita adalah kesimpulannya untuk kita adalah amma hadhil ummah, mari kita lihat umat Nabi Muhammad. Mereka kena najis suruh potong. Bajunya dipotong, digunting. Sekarang kita umat Nabi Muhammad. Fa innahu yakfi fi syar'iha, cukup di dalam agama kita fi mithli dzalik iraqatul ma wa ghuslul mahalli faqat. Cukup dengan disiramkan air ke tempat yang kena najis itu, selesai urusan. Dengan catatan hilang rupa, hilang rasa, hilang bau, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab fikih yang mereka ambil daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawaun kana dzalika masjidan au thawban au badan, di mana saja. Di masjid kalau ada najis siram. Di badan kalau ada najis siram. Hah? Di mana lagi? Di baju begitu juga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kitab-kitab sunnah dan dijelaskan lebih detail lagi di dalam kitab fiqh. Coba saudara, lihat nih perbedaan antara dipotong dan disiramkan jauh. Hah? Ini kenikmatan dari Allah. Berkah apa? Berkah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukuri nikmat ini. Kita nggak disuruh potong baju, saudara-saudara. Ya. Satu. Yang kedua, Allah menjadikan hambanya ini manusia, ada laki ada perempuan. Ya. Perempuan punya ada hal sendiri, ya. Yaitu datang matahari. Paham datang matahari? Orang sini bilang datang bulan. Nah, ya. Itu diterangkan ketika Nabi ditanya tentang datang bulan ini, hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Hal tersebut, perempuan itu datang bulan, itu adalah ketentuan yang Allah berikan kepada anak perempuan Adam. Setiap bulan dia mengeluarkan darah. Tapi Anda jangan anggap itu darah kotoran. Darah yang keluar menunjukkan dia sehat. Sebab perempuan kalau tidak haid sakit. Perempuan kalau tidak haid nggak bisa punya anak. Bayangkan saudara, kelihatannya keluarnya darah, tapi itu menunjukkan dia sehat dan dia rahimnya bisa menampung, bisa bisa bayi lahir dari rahimnya. Kalau dia haid, kalau nggak haid nggak bisa. Ada hikmahnya tuh. Tapi kan ada hukum di sana. Ketika seorang perempuan haid, kan nggak boleh sholat, ya, nggak boleh sholat, semajang haji nggak boleh, masuk ke masjid gitu juga, bawa Quran nggak boleh. Kita mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Baik, bukan tempatnya kita mengatakan soal haram-haram tentang haid, tapi ini haid itu sendiri. Kita lihat hukumnya. Baik. Ketika seorang dalam keadaan haid di umat Nabi Muhammad, bandingkan dengan ketika seorang dalam keadaan haid perempuan di orang Yahudi. Adamu mu'akaratil haid. Orang-orang Yahudi tidak memberikan makan sama-sama
bagi perempuan yang dalam keadaan haid bareng. Bagaimana maksudnya? Wa dzalika annal yahuda kanu idza hadatil mar'a fihim. Mereka itu kalau ada seorang perempuan haid, lam yu'akiluha wa lam yukhalituha. Enggak dibekasi makan benar, enggak digaulin benar. Wa lam yusakinuha fi baitin wahid. Kalau ini rumahnya satu, tadinya dipindahin. Enggak dikasih makan benar, enggak diajak bergaul begini, juga dipindahkan tempatnya seperti binatang, saudara-saudara. Enggak ada harganya itu perempuan pada mereka. Ya. Baik. Bal yatrukuha fil bait munfaridah. Ditaruh di satu tempat. Jadi dia punya tempat berarti. Ketika perempuan itu pegang, pindahin di kamar khusus. Namanya apa? Kamar merah. Misalnya nih, ya, ada kamar khusus buat orang perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Kesian. Islam begitu. Begitu nggak kita? Tidak. Ini kan repot, sulit, ya. Kesian itu perempuan. Apa dosanya? Dia nggak, memang keinginannya dia itu haid, kan tidak? Ya, baik. Dari mana kita tahu? Kama sabata fil hadis sahih alladzi rawahu Muslim wa Ahmad. Amma hadhil ummah, ini ada dalam hadis sahih Muslim dan Imam Ahmad. Ya. Amma hadhil ummah. Tapi umat ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ubihalaha fi diniha mu'asyaratul haid. Dibolehkan dalam hukum agama kita menggauli, artinya bukan menggauli menyetubuhi, ya maaf ya. Bergaul dengan orang yang haid. Tidak seperti dia nggak boleh bergaul, pindahin sendiri. Nah, boleh kita bergaul, ngobrol bareng, makan bareng, minum bareng, boleh. Mati bareng kagak bisa kalau itu, saudara-saudara, ya. Nah. Semua bisa. Duduk dengan Anda boleh, bahkan bercumbu dengan dia, dengan catatan ada batasan, masih dibolehkan, tapi ada batasannya tertentu. Ini umat Nabi Muhammad SAW, ya. Dalam makan, wal mashrab, minum, wal mudhajah, dan tidur, nggak diusir tuh perempuan. Waktu haid tetap sama kita. Misalnya istri kita sedang haid, jangan diusir, jangan dimarahin, ya. Tetap dengan kita, makan dengan kita, minum dengan kita, bergaul dengan kita, bahkan tidur pun dengan kita. Tapi awas, jangan melakukan yang satu itu, kumpul yang diharapkan, ya, atau melakukan hal-hal yang menyebabkan nanti Anda liwat bisa kumpul. Nah, jangan, ya, ada batasan tertentu. Wanha anin nikah wal istimta bima baina surra wa rukbah ihtiyatan. Yang dilarang, saudara, nggak boleh kita bersenang-senang dengan perempuan haid. Di mana? Dari mulai lutut sampai pusernya. Dari mulai lutut sampai pusernya, kalau dia dalam keadaan haid, ente tidak boleh senang-senang dengan itu. Artinya perempuan ini kan Allah berikan kebolehan untuk suaminya, apa saja boleh. Yang benar tapi ya. Nah. Oh, sekarang umpamanya dalam keadaan haid, saya ingin bersenang-senang dengan dia, boleh. Di atas pusar, di bawah lutut. Saya nggak usah terangin, gamblang dong. Anda sudah paham sendiri nih, ya. Anda sudah paham sendiri. Yang dibolehkan di atas pusar, di bawah lutut. Tapi di bawah pusar ke atas lutut itu nggak boleh. Maaf. Di atas pusar, di bawah lutut. Jadi yang nggak boleh dari lutut ke atas sampai pusar itu nggak boleh. Jangan coba-coba, haram itu hukumnya nanti. Kalau sampai terjadi kumpul, lebih berat lagi nanti hukumnya. Ya. Nah, itu ihtiyat dijaga oleh Nabi. Isna'u boleh kamu buat, kecuali nikah, ya, bersetubuh yang tidak boleh. Ya. Nah, baik. Isna'u kulla syai'in illa nikah, kata Nabi. Boleh perempuan yang haid itu, silakan kamu berbuat, ya, kecuali kumpul, ya, maaf, kecuali bersenggama, itu dilarang, haram, berbahaya karena dia menimbulkan penyakit. Nah, lihat bedanya. Lihat dalam Islam, perempuan yang haid punya harga diri, punya kehormatan, punya hak. Tapi di dalam Yahudi tidak. Dipindahkan, gak makan sama, gak tidur bareng, bahkan tempatnya sendiri
sendiri seperti binatang. Kesian saudara-saudara. Maka ibu-ibu harus bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, diangkat derajat ibu-ibu, dimuliakan ibu-ibu di dalam agama Nabi Muhammad SAW ini. Alhamdulillah. Ya. Nah, saudara, dari ini bisa kita melihat wahakadha ra'al Islam bihadzal hukum muyulal insan wa basyariyatih. Di sini Anda bisa melihat bagaimana Islam itu mengimbangi kecenderungan manusia. Ya, adat istiadat manusia, kejadian-kejadian yang biasa pada manusia. Secara zahirnya seperti tadi, ya, perempuan yang haid, ya. Nah, tetapi bijanib nuraniyatihi wa ruhaniyatihi fayurabita baina nuzuwatil jasad al-aridah wa ghayatir ruh. Islam ini mengimbangi nurani seseorang dan jasmani seseorang. Ini urusan jasmani dikasih kemudahan, tetapi ruhaninya tetap dijaga oleh Allah. Kejiwaannya dijaga. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan seperti tadi perempuan yang haid, dia bersetubuh dengannya, tidak dijaga. Jadi Islam mengimbangi orang itu sesuai dengan keadaan di dalam kehidupannya. Ya, kalau tadi kan dia dilanggar hak kehidupannya itu. Sampai dipindahkan, nggak diajak ngomong, nggak diajak tidur bareng, nggak diajak makan bareng. Apa dia binatang? Enggak. Dia punya hak untuk makan bersama. Dia berhak untuk digauli. Dia berhak untuk disenangi. Dia berhak untuk makan bersama dengan Anda. Dia berhak untuk ditaruh di tempat Anda. Inilah Islam, saudara-saudara. Kenapa begini? Wahadzal manhaj ar-raqi fi muamalatil insan. Inilah Islam. Bagaimana Islam diterapkan dalam kehidupan manusia, begitu bagus, begitu indah dan benar. Kenapa, saudara? Walladzi yatala'am ma'al fitrah kulliha. Ya, tidak akan berbeda dengan keadaan manusia itu sendiri. Ya. Artinya apa yang ada pada Islam ini tidak akan memberatkan seseorang dalam kehidupannya. Kenapa? Karena agama Islam ini, siapa yang bikin? Bi'annahu min sunni khaliqi hadhil fitrah. Karena ini Islam dibikin, dijadikan, dibuat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua. Ketika Anda menciptakan sesuatu, Anda paham ini yang saya ciptakan. Yang gampang aja, Pak. Ya. Kita bikin umpamanya combro. Kalau orang Sunda bilang combro itu oncom di jero, ya kan? Kalau orang nggak paham, ini oncom masuknya dari mana, saudara-saudara? Kok bisa ada di dalam? Kan dia nggak bikin. Tapi kalau yang bikin kan tahu. Singkong dihaluskan, ditaruh oncom, ada sambalnya dan semuanya, ditutup lagi. Digoreng, tinggal kita makan. Namanya apa? Combro. Yang buat paham semuanya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Semuanya, langit, bumi dan segala isinya dan seterusnya. Allahu Akbar. Ya, kembalinya adalah mari bersyukur kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Itu bulan yang pertama. Ya, agar kita bersyukur dengan nikmat Islam ini. Jaga, ya, jangan sampai lepas. Sebab yang mau ngelepasin sekarang banyak. Yang mau ngacak-ngacak Islam banyak. Yang mau kita jauh dari Islam banyak. Dari mulai cara berobat, cara pakaian, cara makan, cara ngomong, cara bergaul, cara sekolah, semua mau dibikin bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Coba Anda perhatikan. Kalau Anda perhatikan jeli, Anda paham, oh iya, ini maksudnya begini. Dulu pelajaran agama di sekolah banyak, benar nggak? Sekarang dikurangin nggak? Kurang. Bahkan ada wacana nggak pakai agama, saudara. Kenapa nggak pakai agama? Bagus kalau nggak pakai agama. Kenapa? Seperti binatang. Kawin di dalam agama itu adalah sigoh, ucapan.
Ya, antara laki dan perempuan. Ya. Apalagi untuk melaksanakan hajat jenisnya secara syariat. Ikatan antara laki dan perempuan untuk melaksanakan hajat jenisnya secara syariat. Jadi diridhoi oleh Allah. Itu nikah dalam Islam. Begitu nggak ada hukum ini, nikahnya juga lain namanya. Nikah apa? Kebo. Ya kan? Nikahnya nikah kebo. Pantas saja nikah kebo. Emang kebo pakai walimah. Ada penghulunya tuh kebo kalau kawin. Nah, manusia-manusia yang tidak pakai aturan, pantas saja seperti kerbau. Bahkan kerbau lebih baik karena kerbau tidak berakal. Hati-hati, saudara. Ya, mereka masuk di segala lini. Gak bisa dari belakang, dari depan. Gak bisa dari depan, dari kanan, dari pinggir. Gak bisa dari orang, ya dari orang kita, orang Islamnya sendiri. Bahkan tidak jarang dari pakai kopiah putih, dari kiai. Tapi bicaranya bukan bicara kiai. Habib bicaranya bukan bicara Habib. Ikuti jangan diikuti. Biar dia kiai, biar dia Habib, jangan diikuti, saudara. Itu kan diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai dong. Makanya orang mesti ngaji. Kalau orang ngaji itu insya Allah ada punya pertimbangan lain dengan izin Allah. Mengerti atau tidak mengerti, Allah akan beri nanti ruhaniyahnya daripada pengajian ini, saudara-saudara. Di mana saja, di sini ataupun di mana saja. Yang penting ngajinya benar ya, jangan ngaji ngacak-ngacak, jangan ngaji tidak ada aturannya atau tidak benar apa yang dibacanya, apa yang diterangkan. Insya Allah yang kita baca ini diakarang oleh ulama besar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan di sini tempat as-sa'adah lagi, sa'adah itu kebahagiaan. Allah yus'inna wa iyyakum insyaallah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Nah, hadirin itu yang pertama. Bedakan kita dengan Yahudi, ya, lain. Yang kedua, ini beda lagi nih. Hukum nih. Ta'yinul qisas fil amdi wal khata'. Wajibnya qisas sengaja atau tidak sengaja. Misal, Anda sedang berburu pakai senjata. Di depan Anda ada menjangan. Ketika Anda menembak menjangan, liwat orang, yang kena orang bukan menjangan, mati itu orang. Di dalam Islam ada hukumnya sendiri. Namanya ini pembunuhan tidak disengaja. Di mereka nggak ada tidak sengaja. Ente bunuh, ini mati. Sengaja nggak sengaja, mati lagi Anda. Repot kan? Kan nggak sengaja. Di luar kemampuan kita kan? Di dalam agama mereka nggak ada istilah nggak sengaja. Tetap digisos, dibalas. Faqad kana mutahattiman ala Bani Israel al-qisas hatta fil khata'. Keharusan bagi Bani Israel kalau ada hukum qisas sekalipun itu tidak sengaja, khata'. Kalau misalnya orang begini, satu ribut omongan, ribut, yang satu keluarin golok, yang satu ngeluarin golok, ini sengaja. Yang ini mau bunuh ini, yang si A mau bunuh si B mau bunuh sengaja. Tapi orang mau misalnya sedang belajar melempar belati, waktu dia mau melempar belati, anak kecil liwat, kena si anak, kan gak sengaja namanya. Dia sudah liwat di luar kemampuan dia, itu hukumnya lain. Di mereka tetap dihukum. Bahwa makna qaulihi ta'ala jadi walam takun fihim andiyah fi nafsin au jurhin kama ja'a fi sahih. Tidak seperti kita ada ganti rugi pada hal-hal yang nggak bisa dibalas, ya, misalnya nggak sengaja ada ganti rugi. Misalnya kuping bayar 5 juta minta, kaki bayar 100 juta, ya, kalau itu tidak sengaja. Jadi terhibur orangnya juga dan bisa bikin maaf, dia akan memaafkan dengan tenang hati. Ya. Mereka tidak ada, ya, balas, potong kaki, potong lagi, ya, sekalipun tidak sengaja. Wa ma'na qaulihi ta'ala wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafs bin-nafs. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, kami wajibkan kepada mereka Bani Israel diri dengan diri, jiwa dengan jiwa. Nggak ada hitungan lagi. Nah, nggak ada maaf lagi.
Datanglah Nabi Muhammad, Nabi Agung, Rahman, Rahim, cinta damai, cinta kebaikan, cinta umatnya, melebihi dari segalanya. Sebelum mati yang disebut umatnya, bukan keluarganya. Tapi keluarga, jangan ribut. Ya, keluarga nggak usah disebut keluarganya. Ya, Nabi kan waktu mati, ummati, ummati, keluarganya di mana? Di pahanya, saudara, keluarga. Ya, keluarganya di hatinya. Artinya Rasulullah bukan hanya memperhatikan keluarganya saja, umatnya disebut, keluarga tidak disebut. Padahal min babil aula keluarganya jelas, gak usah disebut, karena pasti kalau Rasulullah cinta umatnya, apalagi sama keluarganya. Baik, itulah Nabi Muhammad. Akhir hayatnya yang disebut Anda. Sekarang kita tanya diri kita dengan Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad kepada kita. Mau mati, ingat kita. Kita mau mati, jarang yang ingat. Jangan mau mati, belum mati, udah lupa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kita banyak yang lupa. Mari kita lihat. Apa sih bakti saya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Salat lima waktu, naam. Puasa, naam. Haji, naam. Nanti ada hal-hal yang sudah berhubungan dengan hawa nafsu Anda. Kita tidak berzina, naam. Menikah secara Islam, naam. Kebetulan Anda jadi orang kaya, suruh zakat. Nah, suka ada tanda tanya tuh, ada yang mau, ada yang tidak. Nah, Anda sudah mulai bertolak belakang dengan Nabi. Nabi nggak pernah nyimpen duit. Satu saat beliau habis assalamualaikum, lari. Sahabat kaget, ada apa nih? Keluar lagi, dia bilang, saya lupa ada duit belum dibagiin. Ada nggak kita yang begitu? Nggak ada. Yuk, nggak usah pakai jawab. Masa nggak usah bisa jawab? Nggak ada. Ya kan? Itu Nabi Muhammad SAW. Memang contoh. Tapi contoh. Ya. Kita jangan. Anda kaya. Saat ini banyak yang susah. Mari buktikan kekayaan Anda dengan mengikuti Nabi. Tolong orang-orang yang tidak mampu. Ya. Janda-janda, fakir miskin, para yatim, orang yang membutuhkan. Ini orang Islam kalau bersatu, nggak perlu pakai rumah sakit orang kafir, nggak perlu. Se-Jakarta urunan 5.000 perak jadi rumah sakit sehari. Jadi saudara, cuma hati kita pecah hati kita saudara. Coba semua 50.000 aja, sebulan aja, berapa miliar yang akan terkumpul? Kalau benar-benar ikhlas, itu duit nggak hilang. Itu duit gak menguap. Misalnya duit haji bisa menguap. Kalau orang Islamnya benar, taat kepada Allah, gak ada duit yang menguap, yang ada bertambah. Ya kan? Tapi mana tuh? Pertanyakan kita dengan Nabi Muhammad SAW, hubungan kita dengan Muhammad SAW. Ayo saudara. Wah, Habib ini ngomong susah nih. Baik, skala besar itu kan. Skala kecil Anda sendiri. Suka sedekah gak? Suka nolong orang tidak? Ketika Anda bisa, la yukallifullahu nafsan, tidak usah nggak dipaksa. Ketika Anda punya kelebihan, keluarin dong, kan itu dari Allah. Rezeki Anda kan dari Allah, iya kan? Kekayaan Anda dari Allah, kehebatan Anda dari Allah, kesehatan Anda dari Allah. Dipajak tidak. Disuruh sholat, buat siapa sholat? Buat Allah, buat Anda. Disuruh sedekah, buat siapa itu sedekah? Buat Anda. Disuruh baik, kebaikan itu buat siapa? Buat Anda. Kenapa kita tidak berpikir? Ayo saudara, pikirkan bagaimana saya dengan Habib Muhammad SAW. Seperti itu saja, nggak usah jauh-jauh. Kita bukan ulama, kita awam. Itu aja. Sekarang yang dibutuhkan itu. Orang banyak yang susah. Senangkan mereka. Sekemampuan Anda. Berarti semua bisa beramal. Sebagaimana Nabi mengatakan, balighu anni walau ayat. Nggak harus jadi ustadz dulu ngasih tahu orang. Dan Anda perlu tahu, ini dua pihak ya. Ada yang memberitahu, ada yang menerima itu. Ini harus kompak. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang berdakwah benar, mengena, jangan marah, jangan gengsi. Ucapan
jazakallah khair, terima kasih, insya Allah anak akan amalkan. Jangan mentang-mentang ini bawahan, gengsi, bawahan gua lu siapa ngasih tahu gua? Habib bukan, ustad bukan, tidak. Karena memang omongannya benar, bismillah. Saudara, kalau ada radio menerangkan tentang obat, ya, saudara-saudara, merupakan obat penyakit influenza, COVID dan segala macam, obatnya adanya di sini dan Anda bisa dapatkan itu dengan harga sekian. Anda terima nggak itu? Saya terima. Nggak bilang begini, ini radio Philips, Sanyo, apa radionya kita lihat. Nah, ini omongan yang kita ambil. Ketika seorang menasihati Anda lihat, benar nggak nih? Sampai-sampai ada yang mengatakan, khudhil hikmah walau min afwahil majanin. Ambil itu hikmah, sekalipun dari orang gila. Ada orang gila ngomong benar, dengerin, ambil. Nggak perlu dari ustaz terus. Siapa tahu tuh orang gila dapat ilham dari Allah ngomong benar, ambil. Ya, baik, hadirin. Nah, itulah sekedar saya ingatkan diri saya dan saudara-saudara untuk melihat bagaimana kita wafa kita, kesetiaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kesetiaan yang benar adalah bukan hanya mengatakan saya cinta, tapi mengikuti sepak terjang beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, saudara-saudara. Ya. Baik. Jadi soal kisos nih, ya. Setelah datang Nabi Muhammad, fakhaffafa an hadhil ummah bi masyru'atil diyah badalan anil qatl. Kalau dulu bunuh dengan bunuh, di syariat umat Nabi Muhammad ada diyah, bayar ganti rugi kepada pembunuhan, tapi tidak disengaja. Contohnya tadi ketembak, contohnya ketabrak. Orang tabrak, emang sengaja? Kan tidak sengaja. Itu tidak sengaja, bayar dia. Nah, ini mesti dilaksanakan di Saudi Arabia. Ya, wallahu alam sekarang. Itu dulu. Kan sekarang udah ada perubahan-perubahan di Saudi juga, ya. Nah, itu namanya kisah, dia, bayar dia. Ya, dulu itu kalau sampai meninggal orangnya, dia harus membayar 75.000 rial atau berapa tuh, wallahu alam. Kan terhibur juga keluarga. Walaupun jiwa tidak bisa dibeli dengan itu, tapi terhibur. Ya, tidak dibunuh, saudara. Ini sangat adil. Ya, tidak diberatkan kita. Ya, bukan yang dulu tidak adil. Kehendak Allah tidak bisa dikatakan tidak adil. Allah menghukum sehendaknya Allah SWT. Kita punya Allah. Allah mau apa saja kita tidak bisa tanya. Kalau kita ditanya, kalau Allah jangan pakai ditanya. Kenapa Allah nyuruh saya sholat 5 waktu? Ngapain ente nanya? Kita yang harus ditanya. Kenapa ente nggak sholat? Itu yang ditanya. Ya, baik. Jadi waktu Nabi Muhammad ada dia. Nah, ini kemudahan. Beda kan? Kalau tadi misalnya Bani Israel nabrak orang, mati, harus mati dia. Sekalipun itu, saya tidak sengaja, tidak ada, mati. Hukumnya dulu. Tapi dengan diutusnya Nabi Muhammad tidak bisa bayar dia. Ya. Liman afa minal awliya bi qaulihi ta'ala li hadhil ummah. Bahkan seandainya dia membunuh dengan sengaja, apabila ada maaf, dia bisa bayar dia. Selamat dia dari dibunuh lagi. Kalau dimaafkan, ya, biasanya di sana gitu tuh. Kalau mau dibunuh, sudah mau dibunuh, afu. Ya sudah, saya maafkan. Bayar dia. Dan dibunuh. Ya, jadi masih ada jalan. Kalau tadi udah nggak ada jalan, mampet sudah, habis, selesai, mati pasti. Kalau bilang umat Nabi Muhammad tidak, masih ada dia. Kalau memang itu disengaja, apalagi, ya, sengaja pun kalau dimaafkan oleh keturunannya, anaknya misalnya, saya maafkan, selesai. Tapi bayar dia, dan nanti pemerintah juga di penjara, saudara, ya, karena dia membunuh, ya, pelajaran, ya. Mana ayatnya? Wallahu ta'ala kutiba alaikumul qisas fil qatla. Diwajibkan bagi pembunuhan ini adalah qisas. Al-hur bil hur wal abdu bil abdi wal unta bil unta faman ufiya lahu, yang merdeka lagi dibunuh. Hamba yang bunuh tentunya, ya. Kemudian perempuan lagi, ya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bil ihsan. Kalau memang dimaafkan, maka dia wajib bayar dia. Zalika takhfifun, yang demikian itu kemudahan, keentengan min rabbikum wa rahmah bagi kita dan kemudahan. Coba kalau nggak ada dia, mati.
Tapi dengan adanya dia, kita selamatkan dia. Bahkan sekalipun disengaja, mungkin dia bisa berubah, bisa bertobat kepada Allah, dia bisa bayar dia dan dimaafkan, selesai urusannya. Inilah kemudahan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isya jam berapa? Masih 2 menit lagi. Baik. Ya Abid. Ayo, coba kita pikirkan. Kalau sampai seperti tadi tuh, kayak Bani Israel. Repot. Ini kemudahan. Ya, kemudahan buat kita ada dia. Sementara Bani Israel tidak ada, itu perbedaan. Itu yang harus tetap dibunuh, aghlal namanya, belenggu, sulit, repot. Kita dihapuskan itu oleh Allah Subhanahu wa taala pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan adanya dia. Alhamdulillah. Syukurin ini nikmat Islam. Ya, syukurin nikmat Islam, saudara-saudara. Selanjutnya, jadi tadi udah berapa tuh? Potong yang kena najis, orang haid nggak dianggap seperti manusia. Yang ketiga, gisos walaupun tidak sengaja dibalas. Yang keempat, qatlun nafsi bitaubah. Kita kalau sekarang berdosa, bagaimana? Allah minasafuruka wa atubu ilaik. Misal yang amal itu lagi berbuat baik, selesai urusannya dengan Allah nanti. Ya, soal diterima dan tidak diterima nggak apa-apa, tapi kita disuruh. Ya, astaghfiru rabbakum, disuruh kita minta ampun di dalam Al-Quran tuh. Ya, disuruh kita minta ampun kepada Allah, istighfar. Kalau mereka Bani Israel tidak, bertobatnya misalnya dia berdosa nih, berzina, itu nanti di depan rumahnya ada tulisan, ini orang tadi malam berzina, hukumnya dilempar ke dalam sumur. Langsung ada tuh, nanti Nabi yang melaksanakan, orang semua lihat. Kita Allah tutupi, nggak diperlihatkan dosa kita, nggak diperlihatkan maksiat kita di dalam umat Nabi Muhammad, dan ada taubat, bertobat kepada Allah. Sehingga ada orang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya berzina. Nabi tidak langsung terima, ikrar itu. Kalau sudah ikrar, sudah di atasnya hukum, sudah nggak usah pakai saksi lagi, ikrar dia sendiri ngomong, ya Rasulullah saya berzina. Barangkali kamu main paha. Datang ya Rasulullah, barangkali kamu dialihkan oleh Rasulullah supaya apa? Itu hak Allah, supaya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ente nyolong, nggak ada begitu. Ya, kalau antara manusia dengan manusia lain. Ini antara dia dengan Allah. Nabi menyuruh dia agar bertobat. Tapi terus dia ingin memang dibangun, dilaksanakan kepada dia balasan. Akhirnya diterima oleh Rasulullah SAW dengan ceritanya yang panjang. Alhasil, ketika seorang umat Nabi Muhammad SAW melakukan kesalahan kepada Allah, hendaklah dia bertobat. Hendaklah dia bertobat. Tapi lihat di Bani Israel, wa dzalika annahum lama abadul ijl, ketika mereka menyembah anak sapi, berdosa kan tuh, disuruh menyembah Allah dan menyembah anak sapi. Lihat tuh, disuruh menyembah Allah, menyembah anak sapi. Repot gak tuh Bani Israel? Wah, paling sama Nabi yang bikin ruwet sama Nabi ini Bani Israel. Disuruh potong sapi, sapinya gimana? Kuning apa merah? Dipakai bajak apa tidak? Laki apa perempuan? Waduh, banyak pertanyaannya. Udah ada dimatiin lagi. Tuh, Bani Israel. Makanya orang kalau ruwet-ruwet, ini kayaknya dia turunin Yahudi, saudara-saudara. Ya, alhamdulillah, ya. Ruwetnya luar biasa. Jangan ruwet, saudara. Islam nggak ngajar ruwet, Islam ngajar tenang, bagus, rapi Islam. Ya. Baik. Bayyana lahum Musa alaihissalam. Ini zaman Nabi Musa nih. Musa ngajak tauhid, ngajak Islam. Bayyana lahum Musa alaihissalam tariqat taubah ba'dal azmi 'alaiha. Maka orang-orang yang menyembah anak sapi itu dikasih cara oleh Nabi Musa untuk segera melaksanakan hukuman yang diberikannya. Apa? Bertobat, ya, bertobat, benar bertobat. Tapi tobat mereka bukan kayak kita. Wa huwa an yaqtulal bari'u minhum al-mujrim. Yang nyembah sapi dibunuh sama yang tidak nyembah sapi. Jadi diambil orang, dia melakukan, yang tidak melakukan, hantam kepada orang yang melakukan.
Yuk, langsung. Fatubu ila bariikum. Taubatlah kepada Tuhanmu. Gitu aja tidak? Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Jadi misalnya 2 orang nih, yang satu nyembah sapi, disuruh Nabi Musa, yang satu yang tidak, bunuh dia. Hukumnya itu begitu. Kita begitu enggak? Tidak, saudara. Pembunuhan tadi kalau tidak sengaja, dia. Bahkan yang sengaja kalau dimaafkan, dia. Dosa dia berzina, mabuk dan sebagainya. Ada hukumnya tuh. Ada rajam. Ya, ada rajam, ada dicambuk. Tapi ketika tidak ada yang tahu, dia bertobat kepada Allah, insya Allah dengan tobatan nasuha diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diterima. Jadi kita punya hukum yang bagus. Contohnya aja nih, misalnya pengajian dari maghrib sampai isya. Ketika sampai isya, memang pengajian itu saya berhenti, diterima nggak oleh Anda? Terima, betul nggak? Nah ini sekarang udah isya, Anda terima kan? Anda saya berhenti. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih yang saya baca. Ya, mari saudara, kesimpulan yang kita dapatkan ini hari, betapa besar nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Satu, yang kedua, harus kita bangga dengan Nabi Muhammad SAW dan kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Nabi Muhammad untuk membangun hubungan kita dengan Rasulullah SAW sehingga kita bahagia di dunia dan akhirat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.